Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai menu-menu yang ada di Microsoft Office Excel. Baik, yang pertama adalah menu file. Menu file ini adalah menu utama dan yang pertama pada bar Microsoft Office Excel yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengolah berkas, yang kegunaan umumnya untuk membuat dokumen baru, membuka berkas lama, menyimpan proyek, dan mencetak dokumen. Terdapat 14 ikon atau perintah pada menu file Microsoft Office Excel, antara lain Home, New, Open, Info, Save, Save As, Print, Share, Export, Publish, Close, Account, Feedback, and Option. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah menu home. Jadi di menu home ini teman-teman adalah menu yang ada di Microsoft Office Excel yang gunanya untuk mengcopy data, mengatur tulisan, mensejajarkan kata atau kalimat, mengatur format angka, mengubah gaya tabel, menghapus maupun menambahkan sel, dan melakukan penyuntingan kolom dan baris. Nah, di menu home ini ada berbagai menu utama. Yang pertama adalah grup clipboard. Nah, di grup clipboard ini gunanya untuk menggandakan teks, menyalin format penulisan, memindahkan data, dan menempelkan ke sel lain. Papan klip atau clipboard adalah ikon atau perintah yang terdapat pada Excel yang terdiri atas 4 ikon ya. 4 ikon diantaranya copy, ada cut ya atau potong, paste, dan format painter. Selanjutnya ada group font. Nah, di group font ini berfungsi untuk mengatur atau menyunting data yang berkaitan dengan teks seperti gaya, warna, dan ketebalannya. Dalam grup font terdapat ada 10 subbagian icon atau perintah yang mempunyai kegunaan beda-beda. Pertama ada font ya, font style, ada font size, ada increase font size. Selanjutnya ada bold, italic, underline, file color, font color, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah group arrangement. Nah, di group arrangement ini berfungsi untuk mensejajarkan baris atau kalimat menjadi sama rata, bisa rata kiri, rata kanan, bawah, tengah, dan lain sebagainya. Nah, di menu arrangement ini terdapat 10 icon. Di antaranya ada top arrange ya, ada middle arrange, ada bottom, ada orientation, left to right to the decoration, like left, center ya kan. Decrease indent, increase, ada warp check, ada margin and center, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada group number. Nah, di group number ini teman-teman fungsinya adalah mengubah dan mengatur teks berbentuk angka agar sesuai dapat standar agar sesuai dengan penulisan standar seperti waktu, mata uang, dan lain sebagainya. Ada 6 perintah ya, ada 6 perintah atau icon di group number ini. Pertama ada general yang memiliki fungsi untuk mengubah format angka ke dalam 12 pilihan. Ada general, number, currency, accounting, short date, long date, time, present text, fraction, scientific, text, special, and custom, dan lain sebagainya. Pertama, yang selanjutnya ada accounting ya, percent style, comma style, kan, increase decimal, decrease decimal, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada group style. Nah, di group style ini ya fungsinya adalah mengubah dan mengatur bentuk atau susunan sel maupun tabel dengan warna atau perumus yang sudah disediakan. Ada 3 icon di grup ini, ada conditional formatting, ada format as table, ada cell style. Selanjutnya adalah group cell. Di group cell ini fungsinya untuk menyisipkan kolom atau baris, menghapus sel, dan mengatur besar kecilnya sel tersebut agar sesuai dengan kapasitas teks yang dibutuhkan dalam lembar kerja kita. Ada 3 icon di sini. Ada insert, ada delete, dan ada format.
Yang terakhir adalah grup editing. Nah, di grup editing ini fungsinya untuk melakukan pengeditan cepat seperti rumus, mengubah format penomoran, menghapus konten yang diseleksi sekaligus, mengurutkan data dan mencari kata dalam data serta mengubahnya secara otomatis. Di sini ada 4 bagian ya, 4 bagian atau icon. Yang pertama ada auto zoom, ada fill, ada clear dan sort and filter. Oke, yang selanjutnya adalah menu insert. Nah, di menu insert ini teman-teman memiliki urutan ketiga pada Microsoft Office Excel, yang dimana fungsinya atau kegunaannya untuk menyisipkan tabel, memasukkan gambar, menambahkan tools, membuat grafik, memunculkan map 3G, menyelipkan grafik mini, dan lain sebagainya. Nah, dalam menu insert ini terdapat 10 grup utama. Yang pertama ada grup table. Nah, grup table ini ada 3 icon nih teman-teman, yang dimana memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu pivot table ya untuk mengatur dan meringkas data yang kompleks. Yang kedua ada recommended pivot table untuk meminta rekomendasi Excel untuk meringkas pivot table. Ada table, nah untuk membuat satu table pada sel yang telah dipilih. Selanjutnya ada group illustration. Nah, di group illustration ini objek yang bisa disisipkan pada insert Excel antara lain. Nah, illustration ini untuk menyisipkan ya, menyisipkan apa saja, seperti kita di sini bisa menyisipkan picture, shapes, smart art, screenshot dan lain sebagainya. Lanjutnya ada grup edit. Di sini ada 3 icon ya. Pertama ada get edge ins. Yang kedua ada my edge in. C ada quickly and easily visualize. Yang keempat ada Bing Maps. Dan yang terakhir ada transform cool data. Nah, selanjutnya ada group chat. Nah, di group chat ini umumnya digunakan untuk menyisipkan objek berupa bagan atau diagram ke dalam dokumen. Nah, jadi teman-teman yang ingin membuat diagram baik itu batang dan lain sebagainya bisa di grup ini. Nah, banyak sekali sini pilihannya, ada columns, ada line, P, ada bar, ada area, ada scatter dan lain sebagainya. Bahkan ada other chat. Nah, lalu selanjutnya ada grup tour. Terdapat satu bagian di sini yaitu map ya untuk membandingkan nilai dan kategori berdasarkan regional geografis. Lanjutnya ada grup sparkliness. Terdapat 3 icon juga di sini. Yang pertama ada line, lalu ada kolom, ada wine atau loss, dan selanjutnya ada grup filter yang terdapat 3 bagian sparkiness antara lain slicer, timeline, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada grup links. Nah, grup link ini ya hanya satu bagian yang gunanya untuk membuat link pada dokumen lain sehingga bisa diakses dengan cepat. Jadi seperti itu. Lalu grup teks. Nah, di grup teks ini ada 5 bagian ya. Ada text box yang gunanya untuk membuat teks dalam kotak. Lalu ada header dan footer untuk membuat teks header dan footer dan lain sebagainya. Ada word art, ada signature line, objek dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya dan yang terakhir adalah grup simbol. Nah, grup simbol ini terdapat 5 bagian. Terlain text box, header and footer, word art, signature line, dan objek. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan menu pack layout. Yang pertama-tama ada group themes. Dan yang pertama icon themes, yaitu untuk mengatur tema dokumen di Microsoft Excel. Yang kedua ada fitur icon color, yaitu untuk mengubah warna apabila kurang sesuai. Yang ketiga ada icon fonts. Fonts ini digunakan untuk mengubah jenis tulisan seperti Arial yang nantinya menjadi standar font dokumen tersebut. Yang terakhir ada efek. Icon efek ini dari objek-objek yang terdapat pada lembar kertas tersebut. Lanjut kita ke grup pack.
Setup. Grup page setup ini di menu page layout. Perintah adalah sebuah pengaturan lengkap pemformatan halaman dan memiliki fungsi untuk mengatur margin, orientasi, ukuran kertas, area print, mengatur halaman, dan menentukan judul yang akan terus muncul pada setiap halaman yang akan dicetak. Di grup Exotup ini terdapat beberapa icon. Yang pertama ada icon margin. Margin ini berfungsi untuk mengatur jarak atau lebar tepi kertas pada dokumen Excel. Umumnya untuk menyesuaikan isi dari dokumen, ukurannya akan menyesuaikan. Yang kedua ada icon orientation, yaitu untuk perintah untuk mengatur posisi kertas yang akan dicetak apabila vertikal ataupun tegak ataupun horizontal. Yang ketiga ada icon size. Dalam perintah size, kita bisa memilih dan menentukan serta membuat sendiri besarnya kertas seperti A4 ataupun A3. Yang keempat ada icon print area. Print area ini selesai membuat tabel dan memasukkan ke dalam data untuk menentukan area mana yang akan muncul ketika dicetak. Menghapus area yang seharusnya tidak tampil saat dicetak, seperti area kosong yang tidak seharusnya karena lembar kerja ataupun worksheet yang sangat luas. Yang selanjutnya ada icon brick. Icon brick ini adalah sebuah perintah yang masuk dalam grup page setup dengan fungsi utamanya untuk membagi area dalam kertas ke dalam beberapa halaman, biasanya untuk mengeprint banyak dokumen yang mirip, contoh ID card dan sebagainya. Selanjutnya ada icon background. Seperti namanya, background pada Excel merupakan perintah untuk mengubah lembar kerja berlatar belakang gambar berupa ilustrasi maupun foto. Yang terakhir ada icon print title. Adalah sebuah perintah dalam grup Exotup yang fungsi utamanya untuk mengatur baris maupun kolom tertentu agar selalu muncul pada setiap halaman yang akan dicetak. Oke, yang selanjutnya ada grup self-to-fit. Allahnya. Selanjutnya yaitu grup self-to-fit. Grup self-to-fit dalam menu page layout Microsoft Excel adalah sebuah perintah fungsi utamanya untuk mengatur besarnya skala isi dokumen, seperti membesarnya agar menyelesaikan besarnya kertas sehingga tidak ada ruang kosong yang sia-sia. Yang pertama ada icon width, yaitu fitur untuk mengatur di mana dokumen tersebut dimulai, apakah dibaca dari kiri ke kanan seperti format penulisan berat atau yang biasa kita gunakan, atau dari kanan ke kiri seperti dalam dokumen negara timur dalam bahasa Arab. Yang kedua ada height. Lanjut ke grup sheet options. Fitur sheet option pada menu page layout adalah perintah yang memiliki fungsi untuk mengatur tampilan lembar kerja ataupun worksheet pada saat pengerjaan maupun ketika dicetak, seperti menampilkan dan menyembunyikan run line dan heading lembar kerja Microsoft Excel. Icon pertama ada Sheet Right to Left. Yaitu bentuk fitur mengatur dari mana dokumen tersebut dimulai. Yang kedua, Green Lines adalah sebuah garis bantuan yang dimulai
yang membentuk sel, dan dalam grup Synaptions fungsinya untuk menampilkan dan menyembunyikan apakah zat tersebut muncul pada lembar kerja atau hanya muncul pada saat dicetak ataupun kedua-duanya. Nantinya akan ada pilihan checklist untuk view ataupun print. Jika view dicentang, artinya tampilan green akan muncul ketika kita sedang mengerjakan dokumen pada Excel. Jika tidak dicentang, maka kertas akan berupa lembar kertas kosong tanpa garis. Begitupun ketika pilihan print dicentang, maka akan muncul saat dicetak dan berlakunya sebaliknya. Lalu ada headings, merupakan perintah untuk memunculkan dan menyembunyikan heading dalam lembar kerja maupun saat di print. Huruf A sampai Z ini yang menamai kolom dan angka berderet ke bawah yang menamai baris agar muncul jika dicentang pada view, dan ketika dicentang di print maka akan muncul pada saat dokumen dicetak. Selanjutnya ada Group Arrange. Group Arrange pada Microsoft Excel adalah sebuah fitur dalam menu Page Layout yang fungsi umumnya untuk menata objek pada objek lain seperti gambar, sheet, dan tulisan agar menyatu dalam sebuah dokumen. Yang pertama ada icon Bring Forward, yaitu perintah untuk memindahkan objek agar berada di depan objek lain. Misalkan ada sebuah objek lingkaran yang berada di belakang objek kotak. Apabila diterapkan perintah ini, maka bentuk lingkaran menjadi di depan objek kotak. Yang kedua ada Send Backward. Perintah Send Backward digunakan apabila ingin mengubah posisi suatu objek agar berada di belakang objek lainnya. Yang ketiga ada icon Seleksi Pen. Perintah Seleksi Pen adalah sebuah perintah dalam grup Arrange Excel yang fungsinya utama untuk memunculkan panel berisi objek apa saja yang diseleksi, lalu mengaturnya agar disembunyikan atau ditampilkan dalam sebuah dokumen tersebut. Yang keempat ada icon Align. Fitur Align adalah sebuah perintah dalam Excel yang digunakan untuk memudahkan mengatur peletakan objek dalam sebuah halaman, seperti berada di atas, tengah, bawah, maupun menempel pada grand line maupun objek lain dengan perintah snap. Selanjutnya ada icon group. Perintah grup pada Microsoft Excel digunakan untuk menyatukan beberapa objek menjadi satu maupun membatalkannya. Yang terakhir ada icon rotate. Jadi dalam Microsoft Excel perintah rotate digunakan untuk memutar objek pada sudut tertentu dalam derajat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan menu Formulas. Tab menu Formulas adalah menu utama yang terdapat pada Microsoft Excel yang memiliki fungsi untuk memasukkan rumus fungsi ataupun fungsi library, mengelola yang nama formula di names, memeriksa formula, dan mengatur kalkulasi dan perhitungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di grup Foundation Library, artinya untuk memasukkan kamus. Yang pertama ada Insert Function, berfungsi untuk memasukkan fungsi dengan tanda sama dengan. Secara otomatis akan masuk fungsi berupa sama dengan ada petik 2, kemudian menampilkan beberapa pilihan formula. Yang pertama ada AutoSum, adalah sebuah perintah dalam Foundation Library yang digunakan untuk memasukkan rumus sum atau penjumlahan secara otomatis. Untuk menjumlahkan, contohnya seperti ini, misalkan saya ini ketik 1, 2, 3, lalu saya akan menjumlahkan ini. Di sini sama dengan jadi saya ingin menjumlahkan, pertama-tama kita klik sama dengan, kita
klik ini zoom, lalu saya dengan kita klik zoom, lalu kita klik tambah, klik sel ini, lalu kita enter. Saya 4. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan icon yang kedua, yaitu recently used. Digunakan untuk menampilkan formula atau rumus yang paling baru digunakan dalam Microsoft Office Excel. Seperti ini. Selanjutnya ada financial, fungsi utamanya untuk memasukkan berbagai formula untuk perhitungan keuangan. Seperti ini. Lalu ada legal, fungsi utama untuk memasukkan berbagai formula untuk perhitungan keuangan. Lalu ada text, digunakan untuk menyisipkan fungsi text value seperti ini. Lalu ada data and time, intinya memasukkan formula berupa tanggal dari waktu seperti hari, bulan, jam secara otomatis ke dalam dokumen. Lalu ada icon layout dan reference pada menu formulasi digunakan untuk menyisipkan fungsi pencairan seperti alamat dan referensi seperti indeks. Lalu ada more function untuk menyisipkan fungsi lain seperti statistical, engineering, code information, compatibility, dan web. Selanjutnya ada group definite name, berfungsi untuk mengelola nama pada lembar kerja, meliputi pembuatan, mengedit, menghapus, dan mencari nama yang telah dibuat. Yang pertama ada name manager, untuk menampilkan panel pengelolaan nama yang telah kita buat, yang dipilih dari sel maupun rank. Yang kedua ini ada definite name, sebuah perintah yang dapat digunakan untuk memberikan nama pada sel maupun range. Selanjutnya ada use in formula, merupakan fitur untuk memanggil nama dari deadline yang telah kita ubah. Selanjutnya ada icon create from selection, dapat digunakan untuk membuat nama secara otomatis terhadap sel yang diseleksi ataupun di rank. Selanjutnya ada group formula auditing, berfungsi untuk memeriksa formula yang telah dibuat, melingkupi, menghitung, atau mengkalkulasi. Pertama ada icon search presiden, yaitu untuk melacak nilai formula tersebut terdiri dari sel apa saja, nantinya akan muncul garis berupa tanda panah pada sel berisi nilai formula yang digunakan, lalu melingkari area kenapa memiliki nilai tersebut. Selanjutnya ada icon search dependence, untuk melacak kolom mana yang menghasilkan nilai dari formula yang dipilih pada sel. Lanjut ke remove arrow, untuk menghapus tanda panah yang dihasilkan dari perintah search, dependence, dan dependence. Selanjutnya ada show formula, untuk menampilkan sel tempat rumus tersebut. Lalu ada error editor, error check, untuk mengecek kesalahan formula atau rumus yang dibuat dalam lembar kerja Excel. Lalu ada evaluate formula, untuk mengevaluasi dengan memunculkan panel informasi formula yang dipilih dan menampilkan langkah-langkah penggunaannya. Lalu ada icon watch window,
digunakan untuk memunculkan panel atau jendela kecil berisi informasi dari sel yang dipilih. Selanjutnya yang terakhir ada group calculation. Dalam menu formula pada Microsoft Excel digunakan untuk mengatur kalkulasi data Excel apakah secara otomatis ataupun manual. Yang pertama ada icon calculation option. Masya Allah, yaitu untuk mengatur kalkulasi secara otomatis ataupun manual. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu data. Salah satu tab menu yang terdapat pada menu bar atau ribbon aplikasi Microsoft Excel adalah tab menu data. Menu data secara umum berfungsi untuk melakukan pengelolaan data yang diambil dari data eksternal. Ini merupakan kelebihan dari aplikasi Microsoft Excel yang mampu mensinkronisasi data dari workbook lain. Tab data terbagi menjadi 5 kelompok menu. Setiap kelompok mempunyai menu atau icon yang tentunya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama ada grup get dan transform data. Berfungsi mengambil data dari data eksternal untuk kemudian diolah ke dalam lembar kerja. Nah, di dalam grup ini terbagi lagi menjadi beberapa icon. Yang pertama ada get data. Perintah yang digunakan untuk memasukkan data dari berbagai sumber eksternal hingga database web. Nah, yang kedua ada from tag. Icon ini digunakan untuk melakukan perintah menginput data berformat teks. Yang ketiga ada from web. Perintah yang berfungsi utamanya untuk menambahkan data dari sumber eksternal internet atau web dengan memasukkan URL atau permalink. Nah, yang keempat ada from table range. Digunakan untuk memasukkan data seperti tabel atau kumpulan sel yang dipilih atau range pada set lain. Lalu ada request source. Digunakan untuk memasukkan data dari sumber yang baru-baru ini digunakan. Lalu ada exiting connection. Intinya untuk memasukkan data dari sumber yang telah digunakan atau terkoneksi. Nah, lalu yang kedua ada queries and connection. Grup queries dan connection dalam menu data pada Microsoft Excel memiliki fungsi untuk mengelola data berupa pertanyaan atau query dan hubungannya, yaitu connection. Grup ini terdiri atas 4 icon atau perintah. Yang pertama ada freeze all. Adalah sebuah perintah untuk menyegarkan dokumen terhadap data yang telah diperbaharui. Nah, lalu ada queries dan connection. Adalah sebuah icon yang digunakan untuk menampilkan koneksi pada lembar kerja. Lalu yang ketiga ada properties. Digunakan untuk menampilkan informasi koneksi yang ada pada dokumen tersebut. Nah, yang terakhir ada edit link. Untuk mengatur hubungan atau koneksi data antar dokumen atau file. Nah, grup yang ketiga ada sort and filters. Grup sort and filter dalam menu data pada Microsoft Excel fungsi utamanya untuk menyortir dan menyaring data yang acak agar berurutan. Nah, di sini sudah ada beberapa icon. Yang pertama ada A sampai Z. Pada sort and filter memiliki fungsi untuk mengurutkan data sesuai dengan urutan dari A sampai ke Z. Nah, lalu ada ZA. Pada filter data, Excel digunakan untuk mensortir data agar berurutan dari huruf Z ke huruf A. Lalu ada sort. Berfungsi untuk menyortir data dengan menampilkan jendela atau panel berisi kumpulan data. Lalu ada filter. Digunakan untuk penyaringan data sel sesuai dengan keinginan. Lalu ada clear.
Perintah clear digunakan untuk menghapus, pengatur, penyortiran, dan pemfilteran data yang telah diterapkan. Selanjutnya ada reply. Icon reply dalam sebuah aplikasi Microsoft Word adalah sebuah perintah Excel untuk menerapkan kembali pensortiran data. Lalu ada advanced. Advanced digunakan untuk melakukan pensortiran dan penyaringan data dengan lebih spesifik. Nah, grup selanjutnya ada data tools. Dalam data tools, dalam menu data adalah sebuah alat atau perintah untuk mengelola data seperti mencegah ketidakvalidan data, penyatuan nilai, dan pemisahan data. Nah, di dalam grup data tools, terdapat beberapa icon. Yang pertama ada text to column, yang berfungsi memisahkan isi sel menjadi beberapa kolom. Yang kedua ada flash fill, yang berfungsi untuk mewarnai pada tabel yang seragam. Lalu ada remove duplicates, yang berfungsi menghilangkan baris terduplikasi. Yang keempat ada data validation, yang berfungsi untuk mencegah data yang tidak valid masuk ke sel. Lalu ada consolidate, yang berfungsi untuk menyatukan nilai beberapa range dalam satu range. Lalu ada relationship. Relationship berfungsi untuk membuat relasi pada tabel. Lalu ada manage data model, yang berfungsi untuk mengatur dan mengintegrasikan data dari tabel. Selanjutnya ada grup forecast, yang berfungsi untuk yang pertama what if analysis, yang berfungsi untuk mencoba beberapa nilai pada formula. Lalu ada forecast sheet, yang berfungsi untuk menghitung atau memprediksi nilai masa mendatang dengan menggunakan nilai-nilai yang ada pada sheet. Lalu ada grup outline. Yang pertama yaitu grup berfungsi untuk mengelompokkan baris sel sehingga mereka dapat memendekkan dan memanjangkan. Lalu ada ungroup, yang berfungsi memisahkan sel dan mengelompokkannya. Lalu ada subtotal, berfungsi untuk menghitung total beberapa baris data yang berhubungan. Selanjutnya ada menu review. Pada tab menu review pada Microsoft Excel adalah memeriksa tata bahasa, menampilkan aksesibilitas, mencari informasi berdasarkan teks yang diseleksi dari berbagai sumber di internet, menerjemahkan tulisan yang diseleksi, menambahkan catatan pada dokumen, mengatur privasi dokumen, dan menyembunyikan sel tertentu agar tidak muncul saat di-print. Menu review Excel adalah sebuah tab yang digunakan untuk mereview atau memeriksa dokumen sebelum dicetak. Nah, di dalam menu review terdapat 7 submenu. Yang pertama yaitu group proofing, adalah sebuah perintah yang memiliki fungsi untuk memeriksa tata bahasa atau grammar yang digunakan dalam dokumen. Icon yang terdapat pada submenu atau group proofing adalah yang pertama spelling, adalah perintah yang difungsinya untuk memeriksa kesalahan akibat typo atau salah ketik dengan pedoman kamus bahasa. Lalu ada thesaurus, memiliki fungsi untuk memberikan saran berupa kata pada dokumen atau pemilihan diksi. Lalu ada workbook statistik, adalah sebuah perintah dengan fungsi untuk menampilkan jendela statistik penggunaan sheet, formula, sel, maupun tabel. Lalu ada grup accessibility, adalah submenu dalam menu review Microsoft Excel yang fungsinya untuk meninjau sel, range, maupun sheet yang dapat menyebabkan kesalahan pada dokumen. Contohnya, perintah merge sel atau sheet yang tidak diberi nama akan muncul pada panel aksesibilitas di sebelah kanan. Icon pada grup aksesibilitas adalah yang pertama, check accessibility,
adalah sebuah perintah yang digunakan untuk melakukan pengecekan aksesibilitas dengan memunculkan panel isu atau diperbaiki. Lalu ada grup instincts. Instincts adalah menampilkan wawasan berupa informasi dari teks yang diseleksi berdasarkan sel atau range dari berbagai sumber di internet. Ikonnya yaitu Smart Lookup, digunakan untuk melakukan pencarian informasi berupa definisi atau gambar terhadap teks yang dipilih dalam sel maupun range. Lalu ada grup Language, adalah grup digunakan untuk menerjemahkan bahasa dokumen. Di dalam grup ini ada berupa ikon translate. Difungsikan untuk menerjemahkan data yang dipilih secara otomatis secara online. Nantinya akan muncul panel di sebelah kanan, jadi kita tidak perlu keluar dari software dan kita bisa mengubahnya ke dalam berbagai bahasa. Lalu ada grup Comments, adalah salah satu grup pada Microsoft Excel yang fungsi utamanya untuk memunculkan panel atau jendela pengaturan catatan dalam dokumen. Di dalam menu comment ada beberapa ikon. Yang pertama ada New Comment, adalah sebuah perintah yang difungsinya untuk menambahkan atau memberikan catatan dalam dokumen. Contohnya, kita ingin memberi keterangan dalam sel A4 berupa jumlah siswa, maka kita klik sel tersebut. Maka akan muncul kotak berupa catatan singkat tentang nilai tersebut. Nah, lalu ada delete, berfungsi untuk menghapus catatan yang sebelumnya pernah kita buat. Lalu ada previous, digunakan untuk kembali ke catatan yang dibuat sebelumnya. Misalkan dokumen tersebut terdapat 3 komentar dan kita berada di nomor 2, maka jika perintah previous diklik, kita akan diarahkan ke komentar sebelumnya yaitu 1. Lalu ada next. Perintah next pada grup comment memiliki fungsi untuk meloncat ke catatan selanjutnya. Selanjutnya ada show atau hide comment, adalah sebuah perintah untuk menyembunyikan catatan yang telah kita buat. Lalu ada show all comment, adalah perintah fungsinya untuk menampilkan komentar atau catatan pada dokumen Excel. Lalu ada selanjutnya submenu atau grup protect, adalah sebuah submenu yang terdapat dalam menu review pada aplikasi Microsoft Excel yang memiliki fungsi untuk mengatur privasi dokumen, sheet, maupun range dalam menggunakan passwordnya. Nah, di dalam submenu protect ada protect sheet, adalah perintah yang digunakan untuk melindungi sheet agar tidak bisa diedit, di-copy atau digandakan atau diubah namanya dan lainnya. Lalu yang kedua ada protect with workbook. Fungsinya untuk melindungi lembar kerja, di mana kita bisa membuat atau mengedit data dokumen agar tidak bisa diedit, meliputi menghapus sel, mengubah warnanya, dan segala data yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada allow edit range, digunakan untuk melindungi rank atau kumpulan sel yang diseleksi agar tidak bisa diubah. Lalu ada answer workbook, adalah sebuah perintah yang berfungsi untuk mengatur privasi dokumen agar tidak bisa dibagikan. Nah, yang terakhir ada ink. Grup ink adalah submenu atau grup dalam menu review Excel yang fungsi utamanya untuk menyembunyikan atau menampilkan sel maupun objek tertentu agar tidak muncul atau tidak saat dicetak pada kertas. Nah, ikon grupnya ada hide ink, digunakan untuk menyembunyikan objek tertentu yang berada dalam area print agar tidak muncul ketika dicetak. Selanjutnya ada menu view. Tab menu view pada Microsoft Excel adalah sebuah perintah yang memiliki fungsi utama untuk mengatur tampilan lembar kerja atau worksheet dan jendela software Excel agar mempermudah pembuatan dan penyuntingan dokumen. Letak menu view Excel berada di antara review dan help dan memiliki 5 grup dengan 15 ikon atau lebih atau perintah dengan kegunaannya masing-masing. Nah, yang pertama ada submenu atau grup workbook view.
adalah sebuah icon yang memiliki fungsi berisi perintah untuk mengatur tampilan area lembar kerja di mana user membuat dan melakukan pengeditan dokumen. Nah, di dalam submenu ini terdapat beberapa icon. Yang pertama ada normal, yaitu mode tampilan dokumen Excel secara normal, seperti sebuah kertas kosong tanpa batas. Biasanya tampilan ini digunakan untuk melakukan input data dan pengeditan. Nah, yang kedua ada page breadth review. Merupakan mode untuk melihat area mana saja yang nantinya muncul ketika di print dan dibagikan ke dalam beberapa halaman. Dalam mode page breadth review akan menggunakan tampilan fokus, di mana hanya area yang akan di-print yang terang. Batas kertas diberi garis biru. Nah, lalu ada page layout, yaitu mode untuk melihat dokumen Excel dalam tampilan tiap halaman atau kertas sehingga kita bisa dengan mudah memberi header dan footer. Lalu ada custom view, adalah sebuah mode melihat dokumen dengan tampilan secara custom atau khusus. Lalu ada group show, adalah sebuah perintah untuk menampilkan dan menyembunyikan ruler, grid line, formula bar, dan heading pada dokumen. Nah, yang pertama ada ruler, adalah sebuah icon untuk menampilkan penggaris di atas dokumen Excel. Yang kedua ada grid lines, digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan garis-garis bantu atau worksheet. Lalu yang ketiga ada formula bar, adalah tempat atau kotak dialog dalam software Microsoft Excel yang digunakan untuk memasukkan rumus. Dalam group view, formula bar memiliki fungsi untuk menyembunyikan atau menampilkannya saat membuat atau mengedit dokumen. Yang keempat ada heading, adalah kepala dokumen atau nama dari kolom dan baris dalam worksheet yang berupa huruf kapital dan angka seperti A, B, C, D, dan 1, 2, 3, 4. Dalam group view, heading digunakan untuk menyembunyikannya atau menampilkannya dalam lembar kerja Excel. Selanjutnya ada group zoom, adalah sebuah perintah yang fungsinya untuk mengatur besar kecilnya tampilan lembar kerja dalam dokumen Excel. Nah, di sini ada beberapa icon. Yang pertama ada zoom, digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen berdasarkan skala, misalnya 50%, 75%, 100%, dan lainnya. Nah, lalu ada 100%, digunakan untuk menampilkan dokumen yang sedang dikerjakan dengan tampilan 100% atau 1:1. Dengan kata lain, sama seperti ketika dicetak. Lalu ada zoom to selection, digunakan untuk memperbesar area atau range yang kita pilih secara otomatis hingga memenuhi layar. Lalu ada group window. Dalam menu view pada Microsoft Excel adalah sebuah fitur yang fungsinya untuk mengatur jendela kerja software Microsoft Office Excel. Nah, di sini sudah ada beberapa icon. Yang pertama ada new window, digunakan untuk membuat jendela baru dalam dokumen yang sedang dikerjakan. Jadi, nantinya ada 2 jendela atau window. Biasanya digunakan untuk melakukan perbandingan atau pervisian dalam dokumen. Lalu ada arrange all, adalah sebuah perintah dalam grup window yang memiliki fungsi untuk membagi semua jendela Excel ke dalam satu layar komputer. Misalnya nih, ada 4 jendela. Nanti akan muncul semuanya dibagi menjadi 4. Tampilan semua dalam layar. Semua jendela yang kita buka akan muncul dalam satu tampilan layar. Nah, lalu ada freeze panes, adalah sebuah perintah dalam grup window pada menu view yang digunakan untuk membekukan baris atau kolom agar tidak ikut bergulir maupun bergeser pada saat melakukan scroll. Selanjutnya ada grup macros, adalah sebuah fitur atau perintah yang fungsi utamanya untuk mengelola perekaman segala sesuatu yang terjadi pada dokumen print, seperti
perintah atau data yang kita masukkan. Dan di sini hanya ada satu icon, yaitu makros, meliputi merekam dan menampilkan hasil rekaman yang terjadi pada dokumen. Nah, itulah menu-menu yang ada di dalam Microsoft